Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Ini sering saya ulang-ulang berkali-kali. Yang kita ikut dalil, wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, ikuti dalil itu. Kalau manusia itu diizinkan bisa membuat ibadah menurut keinginannya sendiri, nggak butuh nabi. Kan gitu ya. Tujuan adanya nabi itu apa? Untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara agar bisa mendapatkan ridha Allah. Kalau setiap orang dikasih kebebasan, kowe nek arep ibadah, ya kono sakarepmu gawe-gawean dhewe, karang sendiri, kamu rancang sendiri, sing penting pokoknya khusyuk. Nek ngono carane ya nggak butuh nabi, Pak. Fungsi nabi nggak ada. Adanya nabi karena beliau berfungsi untuk menjelaskan kepada umat manusia carane untuk bisa ibadah itu seperti ini. Logika semacam ini insya Allah kabeh menungso sing duwe akal sehat saged nampa. Insya Allah. Prinsip yang diajarkan dalam agama kita dalam masalah akhirat, ikuti saja orang yang paham tentang itu, yaitu orang yang dapat wahyu, dan jangan membuat kreasi tersendiri. Aduh. Hampir kesedak saya ini mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Pak D. Yazid dan Kang Ammi barusan dengan suara lantang dan menggebu-gebu yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, ikuti Al-Quran, ikuti hadis, ikuti Rasulullah SAW, ikuti orang yang menerima wahyu yakni Nabi Muhammad SAW. Sepintas kita akan terkecoh dengan orasi mereka. Kalau kita tidak jeli mendengarkan apa yang mereka sampaikan, maka kita akan tergoda. Kenapa? Karena mereka hanya berkamuflase. Mereka tidak benar-benar ikut sunnah Rasulullah. Mereka tidak benar-benar ikut Al-Quran. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan itu hanya sebagai kedok, hanya sebagai topeng, hanya sebagai kamuflase. Tidak beneran mereka itu, hanya cuap-cuap. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ada sebuah hadis berbunyinya seperti ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah untuk memerangi, untuk membunuh orang sehingga orang tersebut melafazkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, dan orang tersebut setelah melafazkan syahadat sudah menjadi orang Islam, wa yuqimus shalah, melaksanakan shalah, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melafazkan syahadat, sudah salat dan sudah mengeluarkan zakat, aswamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka orang tersebut tidak boleh dibunuh dan hartanya wajib dijaga. Illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini memberikan penegasan kepada kita bahwa orang yang sudah melafazkan kalimat syahadat tidak boleh dibunuh, tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dijarah harta atau kekayaannya. Harus dijaga, wajib dijaga. Ini adalah ajaran Rasulullah. Ini adalah perintah Rasulullah. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mereka Pak D. Yazid, Kang Ammi dan teman-temannya yang sepaham tadi itu kembali kepada Al-Quran, ikuti Rasulullah. Ternyata tidak. Tidak sama sekali tidak. Tidak ikut Rasulullah. Kenapa? Begini. Di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, kitab ini adalah kumpulan tulisan pendiri Wahabi, yakni Syekh Abdul Wahab dan tokoh-tokoh ulama Wahabi. Ada keterangan demikian. Kullu ta'ifatin mumtani'atin 'anil iltizami syari'atin min syara'i'il Islam al-zahirah al-mutawatirah fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'i'ahu wa in kanu ma'a dzalika natiqina bisyahadatain wa multazimina bi ba'di syara'i. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa setiap seseorang, setiap kelompok yang tidak
yang sudah melaksanakan atau sudah melafadzkan syahadat dan ia hanya melaksanakan atau menerapkan sebagian syariat Islam, fa innahu yajibu qitaluhum, wajib dibunuh. Orangnya sudah bersyahadat, melaksanakan atau menerapkan sebagian syariat Islam, ini tetap wajib dibunuh katanya. Katanya ajaran orang-orang Wahabi. Loh kok dia tiba-tiba bilang ikuti Rasulullah, ikuti Al-Quran, kan sudah kontradiksi. Tidak sama dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita untuk menjaga orang yang sudah bersyahadat. Rasulullah tidak melarang kita tidak boleh membunuh orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tapi kenyataannya di dalam kitab Ad-Durrus Saniyah, wajib dibunuh walaupun ia sudah melafadzkan 2 kalimat syahadat dan ia sudah menerapkan sebagian syariat Islam. Oleh karenanya, biasa ica, ojo nemen-nemen, koyo ojo iso ngono. Padahal itu hanya bualan saja kan. Itu hanya kamuflase, itu hanya topeng-topeng saja. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, ikuti Rasulullah. Alah, kata Nandi, ojo ngedap terus. Minum aja. Ayo kita minum air santri. Ini segar menyehatkan. Dimanapun tetap segar. Sampai tetes terakhir dari apa yang kita minum air santri ini. Air santri harus kita minum. Oleh karenanya, jangan sekali-kali tergoda dengan bualan mereka, orang-orang tadi dan teman-temannya itu. Mereka hanya belajar pidato, mereka hanya belajar menyampaikan materi saja. Tidak sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sama sekali tidak sesuai sama sekali dengan ajaran Al-Quran, tidak sesuai sama sekali dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan mereka adalah, tak kandani sampean kabeh, adalah kelompok yang memecah belah persatuan umat Islam dimanapun berada. Hati-hati Indonesia, hati-hati rakyat Indonesia, hati-hati saudaraku sebangsa, setanah air, seakidah, seperjuangan. Hati-hati dengan mereka. Mereka adalah pemecah belah umat Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mereka. Jangan ikuti mereka. Kalau ada yang baik dari mereka, ambil. Dan kalau itu tidak baik, jangan ikuti. Dan kayaknya mereka tidak baik semua. Karena ajarannya mereka takfir, ajarannya mereka mensyirikkan orang, kelakuan mereka hanya membid'ahkan amalan orang. Nggak ada kerjaan liya ta. Selain membid'ahkan, selain mengkafirkan, selain mensyirikkan orang. Pok yo mangan ngono apa to, ngombe ngopi rokokan ngono mosok wong ini wong ini tahlil, wong ini syirik, wong ini anak kafir. Ojo nemen-nemen, biasa-biasa saja. Rasulullah tidak pernah mengkafirkan orang yang sudah melafadzkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah tidak menganggap syirik orang yang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kok ente malah berok-berok syirik, kafir, bid'ah. Alah, biasa-biasa aja. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.